Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah pengantar ilmu hukum, pertemuan yang ketiga ya, kalau tidak salah ya, ketiga. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat kesehatan, kemampuan dan kemauan sehingga kita semua bisa hadir di sini untuk menuntut ilmu bersama-sama. Juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat kita, penuh rasa rindu dan cinta kasih kepada satu-satunya junjungan kita, Baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Saya lihat beberapa mahasiswa sudah mengerjakan tugas yang diberikan, yaitu apa perbedaan antara dapat dibatalkan dengan batal demi hukum. Sebentar ya, ini kok blur. Oke. Nah, tolong nanti ketua kelas ingatkan saya kalau ada temannya yang baru join ya. Nah, baru sekilas saya baca dan belum dikasih nilai ya, tapi udah saya baca dan belum saya reply. Rata-rata jawabannya benar. Ada beberapa contoh yang juga benar, bahwa apa yang dimaksud dengan dapat dibatalkan ini memerlukan action, memerlukan tindakan, gitu ya. Dari siapa? Dari subjek hukum yang dirugikan. Tapi kalau batal demi hukum, dia automatically hukum membatalkannya. Contoh, misalnya, dapat dibatalkan apabila sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat sepakat dan cakap bertindak hukum. Sepakat ini harus memenuhi syarat tidak terpaksa dalam keadaan sadar. Begitu ya. Dan tidak ada unsur penipuan. Sebab sepakat itu bisa terjadi karena keterpaksaan. Oke, saya tadinya mau saya mute ya. Atau boleh juga hostnya dipindah lagi dan tolong di mute semua peserta. Rekamannya tetap berjalan di sini. Nah, contoh misalnya, saya ke sebuah mall, kemudian saya mau parkir di situ. Ini kita mau lihat perbedaannya ya, perbedaan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kalau batal demi hukum itu tadi ya, automatically dia hukum membatalkan. Jadi kita tidak perlu action gitu. Tetapi dalam kasus tertentu bisa terjadi memang perjanjiannya batal demi hukum, tapi kita perlu action juga gitu. Nanti mahasiswa akan
memahami sendiri setelah saya berikan contoh, gitu ya. Kemarin kita baru sempat membahas yang dapat dibatalkan, yaitu tidak memenuhi syarat perjanjian, sepakat, dan cakap bertindak hukum. Ada yang saya yakin masih ingat ya, tidak memenuhi syarat apa? Subjektif atau objektif? Pak Muhammad? Subjektif, Bu. Ya, tidak memenuhi syarat subjektif. Kalau yang tidak memenuhi syarat objektif, itu tidak memenuhi syarat sah perjanjian hal tertentu, dan kausa yang halal. Nah, ini yang belum saya jelaskan nih. Hal tertentu dan kausa yang halal. Yang dimaksud dengan hal tertentu, itu bahwa dalam sebuah perjanjian, harus secara detail menyebutkan objek perjanjiannya dan subjek perjanjiannya. Contoh misalnya dalam surat kontrak rumah yang sederhana ya, harus jelas para pihaknya. Pihak satu siapa, pihak dua siapa. Pihak satu, kalau dalam hukum perdata, dalam ranah hukum perikatan, selalunya adalah pemilik benda. Sedangkan pihak kedua adalah penyewa atau pembeli. Pihak kedua ya. Jadi pihak pertama itu selalunya pemilik barang. Kalau dalam sewa menyewa rumah, berarti pihak satunya adalah pemilik rumah. Harus jelas identitasnya, itu namanya hal tertentu. Objeknya juga harus jelas. Karena setelah ini kita akan bahas objek hukum. Objek hukum itu apa? Gitu ya. Objek hukum itu benda. Nah, gitu. Rumah kan sebuah benda. Berarti dia objek hukum. Objek hukum harus detail diterangkan di dalam surat perjanjian. Entah itu sewa menyewa rumah, sewa beli rumah, jual beli rumah, atau bisa juga ya sewa beli rumah ya kalau KPR. Nah, harus detail. Inilah yang disebut sebagai hal tertentu. Ini kalau bendanya benda tetap. Kalau bendanya benda baru, ini kita nanti akan belajar benda. Sekarang kita fokus dulu ke subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum, ya. Itulah hal tertentu. Sedangkan yang keempat itu kausa yang halal. Kausa yang halal artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, syarat sah perjanjian ini di 1320 KUH Perdata, dan saya harap semuanya sudah punya KUH Perdata, ya. Jadi bisa langsung dibuka. Belum punya. Gitu ya. Nah, 1338 KUH Perdata ini menegaskan bahwa para pihak bebas menentukan isi perjanjian. Silahkan para pihak menentukan isi perjanjian. Tapi kebebasan menentukan isi perjanjian dibatasi oleh syarat sah perjanjian. Artinya, meskipun para pihak dibebaskan oleh hukum untuk membuat isi perjanjian, tapi isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, syarat seperti ini berbeda satu sama lain antar negara ya. Syarat sah perjanjian Indonesia itu beda dengan syarat sah perjanjian Amerika. Tidak ada di syarat sah perjanjian Amerika itu bahwa perjanjian
Mereka sama-sama kita. Memang perjanjian yang dibuat oleh para pihak bebas menentukan isi perjanjiannya bebas. Asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selesai itu. Tapi mereka tidak ada klausula. Kalau kita kan ditambah, gitu ya. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Amerika nggak ada. Gitu. Nah, klausula ini membuktikan bahwa dasar hukum kita memang ada 3 berlakunya. Hukum negara, hukum agama, hukum adat. Jadi jangan dianggap tidak ada hukum agama ini. Jangan dianggap tidak berlaku. Ketika membuat akad atau membuat perjanjian, perhatikan. Tidak cukup tidak melanggar undang-undang yang berlaku, tidak boleh juga melanggar peraturan norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, saya kasih contoh ya. Nanti saya tunjuk random salah satu mahasiswa dari sebuah perbuatan hukum yang akan saya sebutkan. Ini masuknya kemana? Ke dalam batal demi hukum atau dapat dibatalkan, gitu ya. Contoh misalnya, laki-laki dan perempuan bersepakat. Nah, berarti kan perjanjian nih. Syarat nomor 1 ya, bersepakat untuk menikah. Yang laki-laki mengatakan bahwa ini kok jadi bergema sih suara saya ya? Mahasiswa juga. Pak Muhammad, bergema nggak suara saya? Ya betul, Bu. Aduh, kenapa nih? Bergema, Bu. Tadi enggak sih, barusan aja. Iya, makanya. Oh, enggak lagi ya, udah ya? Udah enggak kan ya? Soalnya jelas, Bu. Iya, mengganggu soalnya. Jelas, Bu. Baik. Nah, Sudah, Bu. contoh itu tadi ya. Laki-laki dan perempuan bersepakat untuk menikah. Ini kan syarat sah perjanjian, kita sedang bahas syarat sah perjanjian. Nah, balik lagi ke ke nomor selanjutnya, cakap bertindak hukum. Tidak hanya cukup sepakat untuk menikah, tapi dua-duanya harus cakap bertindak hukum menurut undang-undang. Undang-undang yang mana? Indonesia ini sangat unik. Ya, hukum Indonesia sangat unik. Salah satu keunikannya, setiap undang-undang itu menentukan batas umur yang berbeda. Contoh, kalau KUH Perdata, batas umur cakap bertindak hukum itu 21 tahun. Nah, ini jadi PR buat mahasiswa nih. Saya nggak mau ngasih tahu pasalnya, cari sendiri di KUH Perdata, ya. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, undang-undang yang baru ya, Undang-Undang Perkawinan, kan sebelumnya Nomor 1 Tahun 74. Kemudian Nomor 1 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas usia menikah itu 19 tahun, laki-laki dan perempuan. Belum lagi undang-undang peradilan anak, yang disebut anak itu umurnya berapa, sehingga dia dalam mengikuti peradilan, kan anak juga bisa bertindak kriminal ya, gitu kan. Nah, batas usia berapa nih seseorang itu diadili berdasarkan peradilan bebas, peradilan biasa, bukan peradilan anak. Nah, itu kan beda lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, ikut yang mana nih? Nah, ikut undang-undang yang mana itu sangat bergantung pada perjanjian apa yang kita buat.
Kalau perjanjian yang kita buat ini adalah pernikahan, maka ya ikut undang-undang perkawinan. Kalau selain perkawinan, ikut undang-undang, ikut aturan hukum di KUH Perdata. Nah, nanti akan kita bahas ya, bagaimana kalau ada orang, dia sudah menikah, tapi di umur 19 tahun mau beli apartemen. Bisa nggak? Nah, itu. Tapi kita nggak ke sana dulu. Kita mau yang contoh itu tadi ya, supaya terstruktur penjelasannya. Menikah, apa tadi? Sepakat ya, sepakat, kemudian cakap bertindak hukum. Ketika kemudian yang ketiga tadi hal tertentu, yang keempat tadi kausa yang halal. Kausa yang halal itu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepakat itu tidak boleh dalam keadaan terpaksa dan tidak boleh ada unsur penipuan. Itu syaratnya. Kalau tidak memenuhi ini berarti perjanjiannya dapat dibatalkan. Gitu. Nah, ini sering sekali terjadi. Yang laki-laki, dia mengaku belum pernah menikah. Buktinya apa? Nih KTP saya. KTP kita kan gantinya 5 tahun sekali. Jadi kalau ada seseorang menikah di tahun 2000, ganti KTP-nya 2005 ya. Jarang sekali ada orang nikah tahun 2000, terus langsung ganti KTP. Di 2002, dia mau nikah lagi. Pakai KTP yang belum dirubah kan? Kan ngerubahnya 2005, 5 tahun sekali. Pakai KTP yang 2000, pakai KTP yang belum dirubah. Berarti di dalam KTP tersebut statusnya masih belum menikah. Nah, ini hati-hati ya. Yang perempuan, jangan percaya hanya dengan KTP. Kemudian, terjadilah pernikahan. Setelah menikah, baru ketahuan ternyata yang laki-laki ini sudah punya istri dan anak. Pernikahan ini dapat diajukan pembatalan. Kenapa? Karena kesepakatannya dibuat ada unsur penipuan. Siapa yang mengajukan gugatan, bukan gugatan ini permohonan ya, permohonan pembatalan pernikahan di PA bagi yang beragama Islam atau di PN bagi yang non-Muslim. Yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ini adalah orang yang merasa dirugikan. Siapa yang merasa dirugikan? Bisa jadi istri. Istrinya merasa dirugikan. Suaminya nikah diam-diam. Dia nggak tahu. Nah, istri bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Bisa juga yang mengajukan pembatalan perkawinan dan merasa dirugikan itu istri yang nomor 2. Namanya bukan istri nomor 2, dia merasa nomor 1. Dan perkawinannya juga sah berdasarkan agama dan negara. Ada buku nikahnya juga loh, gitu kan? Nah, jadi di sini yang dapat mengajukan pembatalan sebuah perjanjian adalah pihak yang merasa dirugikan.
Oh, ini apa nih? Oke ya. Oh, nah ya. Ada lagi sebuah kasus seperti ini. Tadi terpotong ya. Saya pergi ke mall, parkir di basement. Di kartu parkirnya tertulis kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Ini masuk yang mana? Syarat yang subjektif atau objektif? Dapat dibatalkan atau batal demi hukum? Pak Batal demi hukum. Batal demi Pak hukum. Batal demi hukum. Pak Muhammad ya yang jawab ya, Pak Muhammad Amin. Batal demi hukum. Ya. Baik. Alasannya apa, Pak Amin? Karena di situ jelas tidak ada kausa yang halal. Ya, kausa yang halal. Klausula di karcis parkir yang apa namanya, yang tercantum di situ kan kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Ini melanggar yang mana, Pak Amin? Kausa yang halal itu kan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan, norma ketertiban umum. Pak Amin suaranya hilang ya. Seharusnya Oh ya. masih halo. Iya, silakan Pak Amin. Seharusnya kalau dia sebagai penyelenggara parkir, Betul. seharusnya harus bisa menjaga keamanan akan kendaraan tersebut. Iya. Kalau di situ ditulis ditanggung sendiri, itu ya istilahnya perjanjian itu tidak adil, tidak cacat kalau begitulah. Gitu. Iya. Merugikan salah satu pihak. Iya. Tidak betul. Yang berani menyelenggarakan tempat parkir ya. Iya, benar sekali ya. Jadi tidak boleh. Betul. Dalam membuat sebuah perjanjian tidak boleh merugikan salah satu pihak. Dan sudah jelas perjanjian yang mengatur tata kelola parkir dan sekarang masih banyak terjadi yang klausula di dalamnya ada klausula mengalihkan resiko kepada salah satu pihak. Ini perbuatan melawan hukum. Hukum yang mana? Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sudah jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal 18, pelaku usaha dilarang menggunakan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam membuat perjanjian dengan konsumen. Yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah klausula eksonerasinya. Klausula bakunya boleh, tapi tidak boleh klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi. Nanti dibuka Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya. Tidak boleh ini pelaku usaha membuat peraturan seperti ini. Klausula baku kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah klausula yang dibuat secara sepihak. Coba kita lihat tuh perjanjian syarat sah perjanjian 1320. Nomor 1 kan sepakat.
Sepakat itu kan artinya dua belah pihak merumuskan isi perjanjian bersama-sama. Nah, apakah konsumen ketika pelaku usaha membuat aturan kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan itu sudah bersepakatkah dengan konsumen? Kan tidak. Dia membuat perjanjian secara sepihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang, gitu, tidak melarang ada klausul berlaku. Boleh kok membuat perjanjian ya hanya salah satu pihak yang membuat perjanjian. Tapi yang dilarang itu klausula eksonerasinya. Klausula eksonerasi adalah klausula yang isinya mengalihkan resiko dan tanggung jawab salah satu pihak kepada pihak lain. Ini yang dilarang oleh UU PK. Gitu. Nah, maka sebentar Bu. Ya, Pak Amin silakan. Sehingga dengan demikian, ini banyak terjadi yang Ibu sebutkan tadi, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi, mengalihkan kepada pihak lain, istilahnya perjanjian yang dibuat secara sepihak. Sehingga siapa yang berhak mengajukan gugatan, ini kan banyak mengajukan gugatan ke pengadilan atas perlakuan-perlakuan yang sepihak ini, apakah lembaga perlindungan konsumen atau konsumen itu sendiri, misalkan saya yang tukang yang punya mobil tadi. Betul-betul terjadi kehilangan misalkan mobil saya diparkir di swalayan misalkan rusak atau hilang misalkan, itu artinya kita sebagai pemilik mobil bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Pak. Sangat bisa, sangat bisa, dan ini sudah pernah terjadi. Nanti di browsing di internet surat edaran Mahkamah Agung tentang pelarangan penggunaan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi. Sudah pernah ini. Ada seorang konsumen itu kehilangan kendaraannya di tempat parkir sebuah swalayan. Pihak pengelola parkirnya dan swalayannya tidak mau mengganti mobil tersebut dengan alasan dalam karcis parkir tersebut kan sudah tercantum kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Jadi mereka nggak mau ganti, gitu ya. Nah, konsumen ini kemudian dia datang ke LBH Jakarta, kalau saya nggak salah LBH Jakarta yang nanganin kasus ini ya. Nah, kan mediasi dulu ya. Jadi sebelum penyelesaian sengketa di pengadilan harus menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dulu. Negosiasi, mediasi, konsiliasi, bahkan boleh arbitrase gitu ya. Tapi tetap pengelola parkir dan kalau nggak salah Carrefour ya. Tapi nanti dicek lagi ya namanya ya. Takut saya keliru nih. Nah, itu tetap tidak ketemu jalan keluarnya. Tetap tidak mau ganti, akhirnya dengan sangat terpaksa konsumen tersebut kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Lupa saya, Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan. Nanti dicek lagi ya, ada di internet itu luar biasa. Itu pakar-pakar perlindungan konsumen memberikan pendapat semua, dan yang sangat luar biasa karena kasus ini, di tingkat pertama menang konsumennya. Gugatan dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim. Kemudian banding, pengelola parkir dan pelaku usaha banding. Di tingkat pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri, berarti menang lagi, kasasi. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan dari pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, menang. Akhirnya diganti mobilnya. Ini merupakan salah satu presiden hukum yang sangat memihak kepada konsumen. Jadi sekarang konsumen-konsumen kalau kehilangan kendaraan
dia bisa mengajukan gugatan dengan dasar hukum UPK, surat edaran Mahkamah Agung, dan putusan ini. Kan jadi jurisprudensi. Nah, termasuk klausula baku yang mengandung klausula ekstentrasi, kalau kita lihat di kwitansi, kita beli barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ini juga klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi. Dilarang oleh UPK. Kalau sudah undang-undang melarang, itu berarti ada ancaman hukumannya bagi yang melanggar. Nah, ini nggak main-main. UPK itu mengancam pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan konsumen yang di dalamnya ada klausula eksonerasi, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Dan denda sebanyak-banyaknya 500 juta rupiah. Coba nanti dicek lagi ya, UPK ya, pasal 18. Ini saya pernah nulis ini gitu. Nanti saya share deh tulisan saya ya. Tentang pelarangan UPK terhadap penggunaan klausula eksonerasi. Banyak sekali contohnya. Pecah berarti membeli. Wah, ini luar biasa. Gitu ya. Ini baru dari sisi hukum negara loh, dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, belum kita bahas dari sisi hukum Islam. Fikih perniagaan Islam namanya. Fikih perniagaan Islam. Itu dilarang klausula-klausula seperti itu. Pecah berarti membeli, kemudian apa lagi? Barang yang sudah beli tidak dapat dikembalikan. Tidak boleh dalam hukum bisnis Islam, itu pelaku usaha menentukan seperti itu. Contoh misalnya pecah berarti membeli. Pembeli disuruh membeli barang yang pecah. Itu batil namanya. Kenapa? Karena barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Belum lagi pembelinya mengganti dengan harga jual loh, bukan harga dasar. Harga jual itu kan berarti pelaku usaha mengambil keuntungan dari situ. Dia mengambil keuntungan dari barang yang dia jual, tapi tidak bisa dinikmati manfaatnya oleh pembeli. Ini akad batil, nggak boleh. Haram hukumnya. Fikih perniagaan Islam. Kalau berniaga itu harus sama-sama untung. Berarti rugi dong pedagang. Itulah resikonya. Resiko berdagang itu ada untung, ada rugi. Kalau tidak siap rugi, tidak usah jadi pedagang, gitu. Kalau di fikih perniagaan Islam ya. Dan ini juga dilindungi oleh hukum negara. Nah, ini contohnya. Nah, tadi kan ini kalau klausula eksonerasi berarti tidak memenuhi syarat yang keempat. Perjanjian yang di dalamnya ada klausula eksonerasi, artinya perjanjian itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana? UU PK dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Berarti kan tidak memenuhi syarat objektif. Batal demi hukum kan? Tapi toh harus ada actionnya. Konsumen yang merasa dirugikan itu harus action. Padahal action itu ada pada ketidakterpenuhinya persyaratan subjektif. Nah, jadi hukum ini sangat unik gitu ya. Bisa terjadi apapun. Yang seharusnya batal demi hukum, automatically batal demi hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang perjanjiannya batal demi hukum, tapi kerugiannya sudah diderita oleh konsumen. Maka konsumennya yang harus action.
harus mengajukan gugatan ganti rugi. Tuh ya. Coba nih. Ada yang pernah menjadi debitur di Perum Pegadaian? Pak Mas Garaudi ya? Iya, Bu. Ya, coba. Saya, Bu. Di belakangnya SBK, surat bukti kredit, itu kan ada klausula baku yang mengandung klausula ekselerasi. Dibaca nggak belakangnya? Jangan-jangan nggak dibaca. Nggak sempat baca ya? Dibaca, Bu. Dibaca ya? Dibaca sih, Bu. Kayak tentang PBB juga kan ada klausula yang baku ya. PBB P2B. Nah, di situ saya detail berapa persen dari tanah tersebut, pengenaan kelas berapa, klaster berapa, itu harus detail ya kita baca, karena supaya tidak memberatkan kembali konsumen lagi sih, Bu, intinya, Bu. Bukan itu. Klausula ekselerasi itu adalah klausula yang di dalamnya mengalihkan resiko dan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Di belakang SBK, surat bukti kredit di Perum Pegadaian, itu kan tertulis. Perum Pegadaian itu tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan kehilangan barang yang disebabkan oleh force majeure. Jadi kalau kebanjiran nih misalnya ya, tempat penitipan garasinya Perum Pegadaian itu kebanjiran. Motor rusak tuh di situ. Itu Perum Pegadaian tidak bertanggung jawab sebab force majeure itu tadi. Ada gempa nih. Atau ada huru-hara deh. Ada huru-hara, ada anarkisme, kemudian motor yang dititipkan ke Pegadaian itu dirusak misalnya, atau dicuri. Kalau dari SBK itu Perum Pegadaian itu tidak bertanggung jawab. Tapi apakah konsumen mau menyerah begitu aja? Padahal sudah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini hadir untuk melindungi hak-hak konsumen. Kenapa? Karena konsumen inilah yang berada dalam posisi yang lemah. Makanya namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bukan Undang-Undang Perlindungan Pelaku Usaha. Ini saya penyuluhan hukum, itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari tahun 2015. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada tahun 1999. Tahun 2015 saya penyuluhan hukum, itu masih ada masyarakat yang nggak tahu. Tidak tahu sama sekali bahwa konsumen itu mempunyai perlindungan hukum. Itu pertanyaannya rata-rata sama. Kemana saya harus mengadu apabila saya dirugikan oleh pelaku usaha? Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mengatur setiap kota kabupaten harus memiliki BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Bayangkan, setiap kota dan kabupaten. Itu amanahnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi, ya ada yang pasif, ada yang aktif. Apabila tidak aktif BPSK-nya, contoh misalnya BPSK Kota Tangerang, itu pasif. BPSK Tangerang Selatan itu aktif. Banyak sekali kasus yang masuk ke sana. Gitu ya. Nah, kalau tidak aktif, maka konsumen bisa mengadu. Misalnya ke YLKI.
atau mengadu langsung ke Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ada hotline-nya. Tinggal masuk aja ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, nanti ada Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, ajukan pengaduan di sana. Ada call center-nya, ada email-nya, ada hotline-nya. Nah, ini masyarakat yang banyak tidak tahu. Dan masyarakat Indonesia itu tingkat keimanannya tinggi ya. Jadi kalau dia dirugikan oleh pelaku usaha, biarin aja Allah yang balas. Wih, luar biasa nih. Ya. Saya waktu penyuluhan hukum juga gitu ya. Bu, kalau saya sih biar aja Allah yang balas. Oh, Masya Allah, saya bilang. Ya, Masya Allah. Berarti tingkat keimanannya tinggi. Lebih serem dong, Bu. Ya, pelaku usaha bisa jingkrak-jingkrak ini kalau semua konsumen ini seperti ini gitu. Tapi ingat, membiarkan kezoliman menimpa kita tanpa kita melawan adalah salah satu bentuk zolim pada diri sendiri. Itu aja sih saya ngomongnya, gitu ya. Betul, serahkan semua pada Allah. Tapi Allah sangat menyukai orang-orang yang berikhtiar. Ikhtiarnya mana? Kita sudah dizolimi, tidak berikhtiar untuk memberhentikan kezoliman itu. Seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mobilnya hilang di parkiran swalayan. Dia berikhtiar. Dibantu oleh LBH Jakarta. Ikhtiar, Allah menyukai orang-orang yang berikhtiar. Dan putusannya apa? Kan menang sampai kasasi. Dan membuka jalan bagi konsumen yang lain untuk mengambil haknya yang sudah diambil oleh pelaku usaha. Kalau dari, ya silakan. Masalah batas demi hukum ini, Bu ya, yang tadi Ibu katakan memang seharusnya secara otomatikly apabila tidak dipenuhinya syarat objektif tadi harusnya batal demi hukum. Iya. Ya. Namun dalam faktanya memang harus diperjuangkan, itu Pak. Semua ya tidak otomatikly, tapi melalui perjuangan yang sangat panjang ya, bahkan mungkin sampai Mahkamah Agung. Ini pertanyaan saya memang begini. Fungsi pokok ya, artinya tugas pokok seperti ada beberapa lembaga, yaitu seperti contoh Badan Perlindungan Konsumen, ada yayasan tadi YLKI dan sebagainya. Itu sebenarnya secara statusnya itu aktif atau memang dia menunggu dari orang mungkin bisa ke LBH bisa ini. Nah, kalau yang orang awam yang tidak tahu sama sekali dan sebagainya, ini kan tadi ya maksud saya ini kan di Indonesia ini kan timpang banget ini soal masalah batas demi hukum ini, dan artinya posisi konsumen saya lemah. Ya, posisi konsumen lemah ya dalam segala aspek ya, termasuk mungkin banyak iklan-iklan yang juga menyesatkan dan sebagainya, dan akhirnya unsur penipuan dan sebagainya. Ini memang bukan tugasnya mereka, badan-badan atau lembaga tersebut, atau memang kita yang harus proaktif begitu, Bu? Itu satu pertanyaan saya. Betul. Yang kedua, Bu, yang ingin saya tanyakan terkait dengan demi hukum ini kan kebetulan dalam konteks hukum perdata, Bu ya. Nah, ini saya juga sering mendengar istilah batas demi hukum yang digunakan di dalam peradilan non perdata, misalkan pidana gitu ya, Pak ya. Niaga,
pengadilan umum, pengadilan dana dan sebagainya. Contoh yang pernah saya lihat, seseorang yang hakim yang istilahnya memutus atau apalah ya, bukan hakim sih, yang mengajukan gugatan yang kewenangan relatif bukan kewenangannya ya, mestinya seharusnya misalkan ini diajukannya ke pengadilan, misalkan pengadilan kompetensi relatif pajak misalkan. Ya, salah kamar ya. Kompetensi relatif ya. Ya. Ya, tapi diajukan ke pengadilan negeri misalkan. Ya, nggak bisa ini tuh. Ya, kompetensi absolut lah ya. Ya. Itu sehingga di situ langsung dikatakan itu tindakan melawan hukum dan sebagainya, ya kayak gitu. Ini istilah itu sudah betul mereka menggunakan istilah ya para pengacara atau itu, setiap apapun yang dia katakan ada perbuatan melawan hukum gitu, untuk menyerang pihak lawannya gitu. Ya. Gimana Bu itu? Kalau yang pertama, istilah itu memang ya sering dengar ya, istilah-istilah yang sangat sering terdengar. Yang pertama, memang untuk konsumen yang hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha, berlakunya delik aduan. Jadi tidak bisa BPSK memproses sebuah perkara gugatan ganti rugi kalau bukan konsumennya yang mengajukan gugatan. Jadi memang menunggu, sifatnya itu dia pasif, gitu ya, menunggu aduan dari konsumen. Nah, masalahnya konsumen Indonesia ini, yang pertama yaitu tadi tingkat keimanannya sangat tinggi, gitu ya. Yang kedua tidak tahu kemana harus mengadu. Yang ketiga pasti biayanya mahal. Padahal kalau ke BPSK sama sekali tidak dipungut bayaran. Sebetulnya itu kan dari pajak kita juga ya, gitu ya. Bukannya gratis sama sekali, gratis enggak, kita udah bayar. Tapi melalui pajak yang kita bayar gitu. Sama sekali tidak dipungut bayaran. Begitupun kalau ke ke Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, free. Konsumen Indonesia. Nah, kemudian ada yang biaya mahal itu tadi. Setiap perguruan tinggi yang di dalamnya ada fakultas hukum, itu wajib harus ada lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Dan itu tidak hanya diperuntukkan oleh kalangan kampus, tapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kampus yang mempunyai permasalahan hukum. Ini yang masyarakat banyak nggak tahu. Sayang sekali. LKBH di universitas, yang kalau tidak ada fakultas hukum tidak bisa ya, ada LKBH-nya, karena LKBH-nya itu advokat-advokat yang ada di sana itu harus merupakan dosen dari fakultas hukum. Tidak boleh ada advokat dari luar gitu. Advokatnya harus dari akademisi, dari dosen-dosen. Ya bagaimana mau membentuk LKBH universitas kalau tidak ada fakultas hukum, kan begitu. Nah, sama sekali tidak dipungut bayaran. Kecuali penggugat itu ingin melanjutkan ke pengadilan. Itu kan harus bayar biaya pokok perkara kan. Nah, itu yang harus dibayar oleh penggugat. Tapi untuk fee advokatnya itu sama sekali tidak boleh dipungut bayaran. Dan itu ada di Undang-Undang Advokat. Pernah ada sebuah LKBH perguruan tinggi mengenakan bayaran. Gitu. Nah, ketika ada evaluasi dari Kementerian Hukum dan HAM, itu ketahuan. Nah, LKBH-nya suspend 1 tahun. Tidak boleh praktek. Gitu. Akreditasinya turun. Kan LBH juga punya akreditasi.
C, B, A, sama kayak kampus. Tuh. Nah, jadi inilah yang perlu disebarkan oleh mahasiswa ke masyarakat, bahwa jangan ragu-ragu mengadu ke LKBH perguruan tinggi. Nah, kenapa harus dosen-dosennya yang menjadi advokat di LKBH? Itu salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi. Jadi kami ini dosen-dosen punya 3 tugas. Pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian. Yang ketiga, pengabdian pada masyarakat. Nah, kasus-kasus pro bono inilah yang masuk ke 3 ini, pengabdian kepada masyarakat. Itu. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Al-Azhar juga punya LKBH, udah tahu belum? Jangan-jangan nggak tahu. Ya gawat. Ya, Bu. Ya. Belum tahu, Bu. Belum tahu, setiap fakultas hukum di universitas harus punya LKBH. Karena itulah sarana dosen-dosennya untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. Misalnya nih Pak Amin mau penyuluhan hukum tentang perlindungan konsumen. Datang ke fakultas. Minta. Nanti fakultas akan menunjuk salah satu dosen untuk melakukan penyuluhan hukum. Gitu. Atau mau misalnya penyuluhan hukum tentang apa undang-undang narkoba. Misalnya ya. Datang ke fakultas hukum. Minta menjadi salah satu dosennya menjadi narasumber dalam undang-undang narkoba atau sosialisasi undang-undang cipta kerja ya yang ada 1035 halaman itu ya. Nah, itu bisa aja boleh. Itu memang tugas kita, pengabdian kepada masyarakat. Ya, jangan ragu-ragu. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan sampai sini tentang subjek hukum? Yang satu lagi subjek hukum badan hukum ya. Badan hukum ini ada 2, badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum privat itu dia tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Kalau badan hukum publik itu untuk sosial biasanya, dibentuk oleh pemerintah. Contoh misalnya apa ya? Badan hukum publik itu PLN, kan PT PLN tuh, dia berbadan hukum ya. Kemudian apa lagi? Telkom. Telkom. Nah, Palija ya, Bu? Pertamina. Ya, Pertamina itu kan untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan mendistribusi seluruh kekayaan alam Indonesia berupa minyak. Gitu. Kalau badan hukum privat ya banyak ya. Ya, perusahaan-perusahaan swasta. Nah, itu badan hukum. Itu nanti ada di semester 4. Namanya hukum perusahaan. Nah, nanti dibahas di situ. Ini saya sampai jam berapa nih? Kalau masih ada waktunya, mau saya lanjut ke objek hukum. Ketua kelas mana? Saya lanjut, sampai jam berapa? Jam 22. Saya sampai jam 22. Jam 22. Oke. Kita masuk nanti dulu. 22 menit lagi. 22.50, Bu. Ya. Hah? 22.50? Berarti 10 menit lagi. 22. Iya, kalau di student day 22.50, Bu. Oh, 22.50. Nanti dulu. Ini yang boleh, Bu, dilanjut aja, Bu. Ya. Yang subjek hukum sudah ada pertanyaan tidak? Mungkin saya, Bu. Ya, Pak Iwan, silakan. Bu. Ya, Pak Iwan silakan. Mana ini Pak Iwan nih? Ya, Pak Iwan silakan. Bu. Ya.
Saya lanjut ya Bu ya. Ya, silakan. Ini terkait ini Bu, saya punya satu kasus dulu pernah saya yang sisi saya waktu itu sebagai HRD manager. Ya. Jadi ya proses pemutusan hubungan kerja Bu. Ya. Jadi karena saya selaku apa yang mewakili perusahaan itu bisa menjadi bisa bertindak sebagai wakil perusahaan di pengadilan. Ya. Nah ini ya pertanyaannya Bu, apakah itu memang secara otomatis kapasitas saya itu sebagai pengacara perusahaan atau bagaimana itu Bu ya? Karena waktu itu sebetulnya kita mau hire pengacara, tetapi menurut pengadilan hubungan industrial tidak perlu karena Anda dengan jabatannya HRD manager itu bisa mewakili perusahaan beracara di pengadilan. Nah itu saya lakukan itu Bu. Nah cuma yang saya nggak paham dasar hukumnya apakah itu sebagai subjek hukum atau saya subjek hukum karena badan usaha ya Bu ya mewakili badan usaha atau memang untuk sebatas mewakili kepentingan perusahaan saja di dalam persidangan yang dilakukan di pengadilan hubungan industrial Bu. Sepertinya yang terakhir itu Pak Irwan. Yang terakhir, karena kalau untuk menjadi pengacara, yang pertama syaratnya dia harus sarjana hukum dulu. Jadi sudah memegang ijazah SH. Kemudian sudah mengikuti kursus PKPA. Setelah PKPA, ujian profesi advokat. Jadi Pak Irwan di sini bertindaknya sebetulnya bukan sebagai pengacara, tapi sebagai konsultan hukum dari perusahaan. Nah, kekurangannya apa? Di situ dikhawatirkan Pak Irwan itu tidak menguasai tentang undang-undang perhubungan industrial dan tidak semua pengacara menguasai itu gitu. Iya. Ya. Nah, dikhawatirkan nanti kepentingan pihak yang Pak Irwan wakili yaitu perusahaan itu tidak bisa terpenuhi karena minimalitas pengetahuan Pak Irwan tentang hubungan industrial. Itu pengacara aja harus tertentu itu Pak. Nggak semua pengacara menguasai itu juga gitu. Kalau di LKBH biasanya kita ada kekhususannya gitu ya. Kalau misalnya perdata Bu Suwartini misalnya, pidana Pak Foki misalnya. Jadi ya tidak semua ini gitu ya. Kenapa tidak memakai advokat, dosen advokat yang di LKBH UAI? Kan nggak masalah juga. Dan Pak Irwan berkepentingan juga karena mahasiswa UAI kan. Bahkan kalaupun bukan mahasiswa UAI, masyarakat umum pun punya hak untuk mengadukan permasalahan hukumnya ke Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Memang tugas perguruan tinggi itu. Jadi mahasiswa dengan dosennya bisa berkolaborasi menangani sebuah kasus hukum. Itu yang dimaui oleh Kemenristek Dikti, Pak. Jadi dosen sama mahasiswanya itu berkolaborasi gitu. Jadi tidak hanya menerima perkuliahan saja, tapi juga langsung praktek. Itu yang tujuannya Kemenristek Dikti itu dengan RPS kurikulum Kampus Merdeka ya. Nah, itu kan yang baru pengennya begitu gitu. Nah, jadi ini kesempatan sebetulnya kalau ada mahasiswa yang kita tidak berharap pada permasalahan hukum. Tapi toh kalau ada permasalahan hukum sekalipun ada perguruan tinggi. Gitu. Nah, bahkan beberapa mahasiswa dari fakultas lain juga mengadu ke LKBH gitu. Contoh misalnya saya kan ngajar juga di Fakultas Akuntansi, Hukum Ekonomi Bisnis, gitu ya. Salah satu mahasiswanya, orang tuanya ada permasalahan hukum. Nah, saya arahkan ke LKBH. Meskipun dia bukan mahasiswa Fakultas Hukum.
Karena LKBH perguruan tinggi kan tidak hanya milik perguruan tingginya, tapi milik masyarakat. Gitu Pak Irwan. Ketua LKBH UAI sekarang siapa ya? Saya belum update. LKBH-nya masih aktif ya Bu ya sampai sekarang ya Bu? Masih menangani beberapa kasus juga, kebanyakan kasus perceraian ya, kasus keluarga gitu. Kasus-kasus perdata biasanya. Cukup. Ya. Nah, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Barangkali yang lain juga mungkin ada pertanyaan yang sekarang masih proses loading ya. Boleh nggak nanyanya nanti? Boleh banget. Silahkan ya. Bertanya itu tidak terbatas hanya pada saat perkuliahan saja. Boleh bertanya kapanpun. Nah, kita masuk pada objek hukum. Karena sesuai e-learning-nya itu kan sekarang objek hukum ya. Nah, objek hukum adalah benda. Kalau di KUH Perdata zak atau zaken. Zak itu benda, zaken kebendaan. Artinya sama benda. Jadi objek hukum itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum berarti berguna buat manusia, berguna buat badan hukum. Benda. Benda, kalau di dalam KUH Perdata, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di KUH Perdata, klasifikasi benda itu ada 8. Benda tetap, benda bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud, benda yang dapat dipindahkan, benda yang tidak dapat dipindahkan, benda yang dapat dihabiskan, benda yang tidak dapat dihabiskan, banyak ya, banyak. Dan KUH Perdata juga sudah memberikan pengertian masing-masing benda dengan contoh-contohnya. Gitu. Nah, klasifikasi benda ini ya itu ya, Indonesia ini sangat unik. Jadi selain batas usia yang berbeda-beda di setiap peraturan perundang-undangan, klasifikasi benda di setiap cabang hukum juga berbeda. Kalau di hukum adat, benda itu cuma ada 2. Benda tanah dan benda selain tanah. KUH Perdata 8 klasifikasi benda. Benda menurut hukum jaminan berbeda lagi. Ada benda tetap yang dapat didaftarkan, benda tetap yang tidak dapat yang tidak terdaftar, maksudnya benda tetap yang terdaftar, benda tetap yang tidak terdaftar. Benda bergerak yang terdaftar, benda bergerak yang tidak terdaftar. Itu baru ada berapa tadi? Klasifikasi benda menurut hukum perdata, klasifikasi benda menurut hukum adat, klasifikasi benda menurut hukum jaminan. Belum lagi klasifikasi benda menurut UPA. Ini beda lagi. Kalau dari klasifikasi UPA, itu benda itu tanah dan bukan tanah. Nah, itu beda-beda. Jadi dalam satu negara saja, klasifikasi bendanya sudah berbeda. Apalagi dengan negara lain. Negara lain kan punya KUH Perdata juga. Dan KUH Perdata
negara lain kan juga membahas klasifikasi benda. Ya belum tentu sama dengan Indonesia, begitu ya. Nah, tetapi dari sekian banyak perbedaan benda antar negara satu dengan negara lain, ada yang sama. Semua negara dalam undang-undang mereka itu ada benda tetap. Ada benda bergerak, benda berwujud, dan benda tidak berwujud. Itu yang sama. Gitu. Nanti di semester 5 itu ada mata kuliah namanya hukum jaminan. Ada mahasiswa yang bertanya ke saya, gitu ya, Bu Nizla, apa manfaatnya kita belajar benda? Sebelum ada apa namanya? Saya nyebutnya merger ya, karena banyak mata kuliah yang kemudian dijadikan satu. Dulu Fakultas Hukum itu ada mata kuliah namanya hukum benda. Satu semester itu belajar benda. Sekarang hukum benda tuh sudah di merger, jadi hukum benda dan orang. Kalau nggak salah jadi hukum perdata 1 atau hukum perdata 2, lupa saya. Gitu ya. Jadi banyak yang digabung gitu mata kuliahnya. Sebab kenapa digabung? Sebab banyak sekali lembaga-lembaga negara yang baru lahir. Contoh misalnya Mahkamah Konstitusi. Kan kemudian ada mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Nah, itu kan mau nggak mau mata kuliahnya ada yang harus digabung. Nah, hukum benda itu dipelajari 1 semester. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu misal kreditur. Ini dalam hukum jaminan. Krediturnya itu saya pakai nama aja deh biar gampang. Pak Amin punya tanah. Berarti punya benda tetap ya. Pak Amin punya benda tetap. Benda tetap Pak Amin ini letaknya di Malaysia. Pak Amin mau menjaminkan tanahnya dengan hak tanggungan ke Bank Sumitomo cabang Singapura. Bank Sumitomo kan pusatnya di Jepang. Dia punya cabang di Singapura. Berarti debiturnya warga negara Indonesia, objek hukumnya di Malaysia, krediturnya bertempat kedudukan hukum di Singapura. Nah, pertanyaannya adalah undang-undang mana yang dipakai? Baik untuk mengajukan pinjaman, berarti kalau untuk mengajukan pinjaman kan pakai undang-undang perbankan. Undang-undang perbankan mana yang dipakai? Apakah undang-undang perbankan debitur, di mana debitur berkewarganegaraan, atau pakai undang-undang perbankan kreditur, di mana kreditur bertempat kedudukan hukum. Berarti pakai undang-undang perbankan Singapura. Atau pakai undang-undang Malaysia. Karena objek hukumnya ada di Malaysia. Nah ini, jadi saya selalu bilang di kelas, kalau punya mimpi itu jangan tanggung-tanggung. Punya tanah di Indonesia tuh mainstream. Saya bilang gitu ya. Punya tanah di Indonesia mainstream. Yang anti mainstream itu punya tanah di Amerika, punya tanah di Prancis. Nah itu baru anti mainstream. Nah, itu baru dari sisi pinjaman tuh. Gitu. Belum lagi dari sisi waris. Ini kalau misalnya yang WNI-nya meninggal nih. Asetnya berupa benda tetap, benda bergerak. Kan yang sama 4 kan negara-negara.
Benda tetap, benda bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud. Nah, bagaimana kalau aset-asetnya si pewaris, baik berupa benda tetap, benda bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud, itu berada dalam wilayah jurisdiksi negara yang berbeda. Dia punya tanah di Prancis, punya deposito di Amerika, punya apartemen di Inggris. Nah, ini pakai hukum waris negara mana? Itu yang dipelajari dalam mata kuliah hukum benda 1 semester. Jadi tidak hanya mempelajari bagaimana hukum benda Indonesia, tapi juga bagaimana hukum benda di negara-negara lain. Nah, hukum benda ini juga nanti berkaitan dengan apa namanya ya? Ya semua perbuatan hukum, baik itu pernikahan, akibat hukum dari pernikahan, akibat hukum pernikahan itu kan ada 2 ya. Perpisahan kan ada 2. Perpisahan karena perceraian, perpisahan karena meninggal dunia. Nah, ini kan membawa akibat hukum pada harta gonogini. Bagaimana kalau suami istri misalnya, satu warga negara Indonesia, satunya warga negara Malaysia, menikahnya di Mekah, mau bercerai, propertinya ada di berbagai negara. Nah, ini membagi harta gonogininya berdasarkan hukum negara mana? Coba nanti iseng-iseng di browsing, rancangan undang-undang hukum perdata internasional Indonesia. Diatur semua di situ. Bagaimana kalau ada warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, mau bercerai? Gugatan perceraian diajukan ke negara mana? Tergantung domisili kedua belah pihak berada, Bu, kalau menurut saya. Kalau gugatan hukum hanya bisa diajukan ke salah satu pengadilan, nggak bisa dua-duanya. Tempat dia nikah, Bu. Di tempat pasangan tersebut menikah. Dan status di mana dia tunduk kepada hukum sesuai dengan domisili ataupun kewarganegara hukum mana yang dia tunduk. Begini, kita belum punya undang-undangnya. Masih berupa rancangan undang-undang. Namanya Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia. Di dalam rancangan undang-undang tersebut diatur bahwa warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, seluruh akibat hukumnya mengikuti hukum negara di mana perkawinan itu dilaksanakan. Ingat, ini sekali lagi rancangan undang-undang, berarti belum bisa jadi dasar hukum. Gitu ya. Nah, Malaysia itu sudah punya Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Malaysia. Dengan ketentuan bahwa apabila ada warga negara Malaysia menikah dengan warga negara asing, maka segala akibat hukum dari pernikahan tersebut diselesaikan menurut hukum negara di mana suami berkewarganegaraan. Nah, kan berbeda ini. Lalu bagaimana kalau ada warga negara Indonesia menikah sama warga negara Malaysia? Menikahnya di Mekah. Indonesia nih kita asumsikan udah jadi undang-undang. Bukan rancangan lagi. Menurut Undang-Undang Indonesia, loh ini kan perkawinan campur, perkawinan yang berbeda kewarganegaraan. Berdasarkan hukum Indonesia,
segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran itu diselesaikan menurut hukum negara di mana pernikahan itu dilaksanakan. Berarti menurut hukum Indonesia ya pakai hukum Saudi Arabia, hukum karena nikahnya di Mekah kan gitu. Nah, ya suaminya orang Malaysia. Menurut hukum Malaysia, kalau ada warga negaranya menikah sama orang asing, segala akibat hukum yang timbul dari pernikahan itu diselesaikan menurut hukum negara di mana suami berkewarganegaraan. Berarti apa? Ada dua undang-undang yang berkonflik kan? Ini yang dinamakan conflict of law. Jadi tidak hanya subjek hukumnya berkonflik, kan manusianya nih yang berkonflik, tapi sistem hukumnya juga berkonflik, undang-undangnya berkonflik. Nah, terus pakai hukum negara yang mana? Tapi ini terlalu jauh untuk semester 1 ya. Terlalu jauh untuk semester 1, karena ini mahasiswa belajarnya nanti semester 7. Hukum Perdata Internasional. Jadi saya nggak mau bahas lagi nih, kejauhan. Nanti alih-alih paham malah vertigo habis PIH. Masa pengantar ilmu hukum bahas semester 7? Ya, gawat nih ntar. Ya, ini kan nanti rekamannya dilihat sama publik gitu kan. Loh, kok PIH belajar hukum perdata internasional gitu ya. Nah, udah. Jangan dibahas lagi. Kita PIH dulu ya. Sabar, sabar. Nggak apa-apa. Saya kasih clue-nya dikit supaya semangat belajar hukum. Siap, Bu. Ya, ternyata banyak banget ya di Fakultas Hukum bidang-bidang hukum yang harus saya pelajari yang bersentuhan langsung dengan kehidupan saya kan gitu. Kalaupun nggak bersentuhan dengan kehidupan kita, barangkali nanti misalnya Pak Amin, anaknya jatuh cinta sama warga negara asing. Nah, ini gimana ini? Indonesia belum punya undang-undangnya, masih rancangan undang-undang gitu ya. Bagaimana ini? Nah, sementara calon mantunya Pak Amin udah punya undang-undang perdata internasional negara dia. Gitu. Indonesia belum punya nih, bagaimana nih gitu ya. Nah, tapi nggak harus nunggu sampai semester 7. Saya kasih aja kuncinya. Kalau mau mengadakan perikatan dengan warga negara asing, sementara kan kita belum disahkan ya menjadi undang-undang, maka buatlah perjanjian pranikah. Buat perjanjian pranikah. Isinya apa? Isinya klausula dalam perjanjian pranikah itu semua hal yang bertentangan dengan undang-undang perdata internasional negara dia. Udah itu aja kuncinya. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena setiap undang-undang dibuat oleh negara untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Ya berarti kalau misalnya anaknya Pak Amin mau nikah sama orang Prancis, bikin aja perjanjian pranikah yang di dalamnya klausula-klausulanya kebalikannya dari undang-undang perkawinan Prancis. Kebalikan dari undang-undang perdata internasional Prancis. Udah. Gitu ya. Tahunya dari mana? Bisa di browsing. Tapi undang-undang perdata internasional Prancis pakai bahasa Prancis. Nggak masalah kan ada Google Translate ya kan. Nah itu ya. Jadi jangan setiap permasalahan hukum pasti ada solusi hukumnya. Nah, kita balik lagi ke benda. Benda itu kita bahasnya yang 4 aja. Yang benda tetap, benda bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud.
Sebab ya 4 klasifikasi benda inilah yang semua negara juga ada. Nanti kalau membahas detail tentang hukum benda itu di semester 3. Kalau tidak salah dijadikan satu dengan materi hukum benda dengan hukum pribadi kayaknya ya, hukum benda dengan hukum pribadi. Kalau belum berubah lagi ya kurikulumnya ya. Nah, itu. Benda berwujud dan benda tidak berwujud diatur di pasal 503 KUH Perdata. Benda tetap dan benda bergerak di pasal 504 KUH Perdata. Nanti tinggal dibuka saja pasal-pasalnya, di situ ada pengertiannya. Apa yang dimaksud benda tetap, apa yang dimaksud dengan benda bergerak, apa yang dimaksud dengan benda berwujud, juga dengan benda tidak berwujud. Nah, jadi semua benda yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum itu adalah objek hukum. Semuanya menjadi objek hukum. Semua hal yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum adalah objek hukum. Nanti berbeda lagi dengan syarat-syarat benda dapat diperdagangkan. Ini beda ya. Nanti di semester 5 kan belajar hukum dagang. Nah, hukum dagang juga membahas tentang benda. Bahwa tidak semua benda dapat diperdagangkan. Benda yang tidak dapat diperdagangkan dan benda yang dapat diperdagangkan bergantung pada undang-undangnya. Ini kalau pakai hukum negara. Kalau pakai hukum agama, dalam hukum Islam berbeda lagi. Benda yang dapat dijadikan objek perdagangan dengan benda yang diharamkan menjadi objek perdagangan. Ya, minuman keras kan tidak boleh diperdagangkan kalau dalam hukum Islam, karena haram. Tapi kalau dalam hukum negara boleh-boleh aja minuman keras menjadi benda yang dapat diperdagangkan. Gitu ya. Mana yang benar? Berdasarkan hukum nasional semuanya benar. Kenapa? Karena dasar hukum kita berlaku 3. Hukum negara, hukum agama, hukum adat. Mau minum minuman keras di Indonesia, boleh-boleh saja. Asalkan memenuhi syarat umur ya. Itu boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh kalau minum minuman kerasnya di Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia adalah negara Islam. Nah, jadi nggak boleh. Ya. Jadi bergantung pada undang-undangnya ya. Kemudian ada yang bawa KUH Perdata, bisa dibuka pasal 503 KUH Perdata. Silakan di-unmute. Pasal berapa, Bu? 503. Pasal berapa, Bu? 503. Oh, bagian kedua ya, Bu, tentang cara membedakan kebendaan. Betul, buku 2 KUH Perdata. Lupa saya ngomong tadi. Siapa yang bawa KUH Perdata dibaca? Ini yang terkait dengan hasil alami. Hasil alami, pasal 502 hasil alami adalah 1. 503. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh satu sendiri. Oh, 503 bentar. Ya. Tubuh. Coba dibaca biar teman-temannya yang tidak ada KUH Perdata juga bisa menyimak.
pasal 503 ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh. Ya. Itu artinya benda berwujud dan benda tidak berwujud. Kemudian ada lagi keterangannya? Cuma itu aja sih Bu, kalau pasal 503, kalau pasal 504-nya ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak. Ya. Menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini. Ya. Barang yang pasal 505 ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, ya. Dan ada yang tidak dapat dihabiskan. Ya. Yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai. Ya. Itu KUH Perdata ya. Nah, siapa nih yang dulu? Ini fotonya tidak bergerak semua nih. Ada orangnya nggak nih? Mas Saipul ada nggak nih? Nggak ada fotonya. Ya, bergerak, Bu. Oh iya. Iya. Iya, Bu. Ya, Mas Saipul. Iya, Bu. Coba contoh benda. Saya ada nih, Bu, bergerak, Bu. Mana tadi? Aku juga benda bergerak, Mas Saipul. Nah, ya Bu. Mas Saiful, coba contoh dari bagian ketiga, berarti bagian ketiga ya Bu, buku 2 KUH Perdata tentang benda. Buku 2. Yang mau saya tanyakan, contoh dari benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud. Ya. Benda tidak berwujud. Apa Pak Amin? Nah, itu udah dibantu Pak Amin tuh. Iya, itu benar. Benar Bu, Pak Amin yang jawab, Bu. Ya udah coba diulang. Paling nggak dengar tadi. Ya, kekayaan intelektual. Nggak kedengaran Bu, sorry. Ya kan bener. Ayo Pak Amin, jangan dibantu Pak Amin. Biar Mas Saiful sendiri yang jawab tuh. Ayo, apa? Benda tidak berwujud. Tunggu. Untung nggak kedengeran tadi Pak Amin bantu tuh. Tak bergerak, perkarangan benda yang tak bergerak, Bu. Bukan, benda tidak berwujud. Aduh. Ini mencoba mengalihkan pertanyaan ini. Pulsa, Bu. Pulsa tidak berwujud, Bu. Ya, bisa. Rumah, buku, lain-lain Bu, panca indera yang tidak berwujud. Benda yang tak berwujud, benda yang berwujud. Benda yang tak berwujud itu benda-benda imaterial yang segala macam-macam hal seperti hak cipta, hak merek perdagangan, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Benda tidak berwujud itu berupa hak. Sekarang saya mau tanya sama Mbak Aleta. Tadi kan kita bahas benda tidak berwujud ya. Benda tidak berwujud dalam pasal 503 KUH Perdata adalah semua hak. Dikatakan di sana contohnya hak cipta, hak atas merek, dan lain sebagainya. Saya mau tanya, kalau ada seseorang berhutang sama saya, berarti saya kreditur, dia kan debitur. Kemudian si debitur itu kok debitur? Bukan. Kemudian kreditur berarti saya ya. Saya itu membuat sebuah surat. Suratnya menyatakan begini. Bahwa Nizla Rohaya menyerahkan hak tagih kepada Mas Saiful. Sebab saya berhutang sama Mas Saiful. Jadi saya serahkan hak tagihnya ke Mas Saiful. Biar Mas Saiful yang nagih debitur. Nagih Mbak Aleta. Nah, apakah itu termasuk benda tidak berwujud? Soalnya kan di KUH Perdata benda tidak berwujud yaitu semua hak.
apakah hak tagih termasuk pada benda tidak berwujud? Tadi kan contohnya kalau di KUH Perdata, hak cipta, hak atas merek, dan sebagainya. Nah, ini kita sedang membahas yang dan sebagainya ini. Gitu. Ya, apakah hak tagih adalah juga termasuk benda tidak berwujud? Kalau menurut saya, untuk hak tagih sendiri termasuk ke dalam benda tidak berwujud, Bu. Ya, ya. Jadi semua hak, termasuk hak menagih piutang, termasuk kepada benda tidak berwujud. Tapi ingat, perjanjian hutang piutangnya antara kreditur dengan debitur, antara saya dengan Mbak Aleta. Bukan Mbak Aleta dengan Mas Saiful. Berarti, apabila para pihak mau melibatkan pihak ketiga ke dalam sebuah perjanjian, pihak ketiga harus tahu, harus mengetahui. Apabila pihak ketiga tidak mengetahui dirinya terseret ke dalam sebuah perjanjian, maka pihak ketiga dapat menolak. Jadi jangan mau ditagih-tagih sama kreditur, suruh bayar hutangnya debitur. Pernah nggak dapat telepon begitu? Ya, saya pernah tuh ditelepon sama financial teknologi, ternyata ada salah satu mahasiswa berhutang. Nah, yang krediturnya nelpon semua nomor kontak yang ada di daftar kontaknya debitur. Ini sebetulnya perbuatan melawan hukum ya. Adukan aja ke OJK kalau kayak begitu. Berarti fintech-nya itu fintech yang tidak mendapatkan izin dari OJK. Tidak dapat izin operasi. Kalau mendapatkan izin operasi, dia dilarang untuk mengambil data yang ada di dalam data kontak debitur. Bisa diadukan ke OJK biar ada tindakan hukum terhadap fintech-fintech ilegal ya, fintech-fintech yang beroperasi tanpa izin dari OJK. Nah, ini ada mahasiswa ditagih bayar kartu kredit karena dia tercantum namanya sebagai penjamin di dalam akad pembuatan kartu kredit antara pihak bank penerbit dengan debitur. Artinya apa? Dia sebagai pihak ketiga tidak tahu sama sekali dirinya terseret dalam sebuah perjanjian. Boleh menolak. Itu. Pihak ketiga diberikan hak untuk menolak apabila dirinya tidak tahu, dipaksa atau diseret ke dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Jadi boleh nolak. Ukurannya apa? Kalau perjanjian tersebut merugikan pihak ketiga. Bu Nizla, kalau perjanjian antar para pihaknya menguntungkan pihak ketiga gimana? Ya jangan ditolak. Contoh misalnya, saya dihubungi pengacara. Ternyata saya dapat warisan dari orang yang tidak saya kenal, gitu ya. Wah ya nggak usah ditolak, ngapain ditolak? Orang menguntungkan, ya. Tapi kalau merugikan tolak, ya enak aja, nggak ikut menikmati uangnya, kita yang disuruh bayar, gitu ya. Nah itu. Atau misalnya saya sama Mbak Aleta bikin perjanjian surat hutang piutang, ya. Kemudian saya sebagai kreditur
Bilang sama Mbak Aleta nanti cicilan bayar hutangnya langsung aja ke bagian keuangan UAI untuk bayar SPP Mas Saipul. Mas Saipulnya kan nggak tahu apa-apa sebagai pihak ketiga terseret ke dalam perjanjian hutang piutang antara saya dengan Mbak Aleta. Nah, Mas Saipul punya dua hak ini, menolak atau menerima. Ya terima aja kalau menguntungkan, ya. Ngapain ditolak? Ada doa penolak rezeki nggak ada, Bu? Ya ngapain, ya. Bahkan banyak sekali yang tidak menolak rezeki, padahal rezeki itu jelas-jelas dilarang dalam Al-Quran. Saya kasih contoh nih. Dalam mawaris itu kan hukum waris Islam ya. Dalam mawaris, pembatal hak waris itu kan ada 3. Anak zina, apalagi? Ingat nggak? Murtad, satu lagi? Orang yang membunuh pewaris, ya, tidak batal ya warisnya. Tetapi misalnya orang tuanya masuk Kristen, anaknya tetap Islam. Berdasarkan mawaris tidak ada hak waris tidak ada hak mewarisi antara anak dan orang tua. Karena orang tuanya masuk Kristen. Tapi ada nggak yang nolak? Nih, kalau dalam agama Kristen, kan tidak mengatur waris. Jadi boleh-boleh aja saling mewaris meskipun agamanya sudah berbeda, keimanan sudah berbeda. Nah, orang tua yang Kristen ini mewariskan tanah atau rumah kepada anaknya yang beragama Islam. Nolak nggak anaknya? Enggak lah. Enggak pasti. Udah pasti nggak nolak, ya. Padahal udah jelas-jelas tuh di Al-Quran, tidak ada hak mewaris. Harusnya ditolak itu. Anaknya yang nolak. Boleh, ya. Menolak menolak sesuatu yang menolak sesuatu tersebut dilarang oleh agama. Tapi memang belum pernah terjadi ya anak itu menolak waris. Nah, itu. Mungkin kalau terjadi bisa doanya belum ada, Bu. Bisa geger dunia hukum ini. Ya, kalau ada yang nolak waris. Menolak hutang waris mungkin yang ada, Bu. Ya, kalau hutang pada nolak. Betul. Coba saya tanya, dalam hukum waris Islam, wajib atau tidak anak membayar hutang orang tuanya? Wajib, Bu. Wariskan bukan hanya harta, tapi hutang juga. Di mana dalilnya? Kalau seandainya wajib, Bu, berarti orang tua yang berhutang ke bank bakal dikejar-kejar sama bank, Bu. Yang saya tahu kalau seseorang meninggal dunia ketika masih ada kewajiban kreditnya dengan pihak bank, ya bank biasanya hutangnya dilunas, Bu. Itu kan hukum negara. Nah, kalau seandainya ada kewajiban seperti itu tadi. Hukum negara memang begitu. Oh, gitu ya? Kita lagi bahas mawaris, hukum Islam. Nah, berdasarkan hukum waris Islam, apakah ya? Kalau menurut saya tidak ada tidak ada keharusan untuk membayar hutang orang tuanya, tapi anak sebagai produknya orang tua ini punya kewajiban untuk untuk melunasi atau membayar hutangnya orang tua. Tapi jadi bukan kewajiban dari orang tua kepada anak, tapi anak yang seharusnya mempunyai tahu diri lah kewajiban untuk melunasi gitu. Secara hukum agama sih nggak ada wajib, itu nggak ada sih. Tapi memang ya etikanya istilahnya ya kepatutannya gitu harusnya dilunasi oleh anaknya. Ya. Gitu, Bu. Oke, siap.
Itu di Anissa berapa, Pak? Anissa 11, 12, atau 176? Wah, nanti kita lihat dulu, Bu. Lupa. Lupa, ya udah nanti baca dulu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Pak Amin betul, jawabannya betul. Berdasarkan hukum waris Islam, tidak ada kewajiban seorang anak untuk membayar hutang orang tuanya. Kalaupun dia membayar hutang orang tuanya, itu disebut sebagai bakti anak kepada orang tua. Itu ya. Cuma dalilnya yang mana? Nah, itu dia. Ya, Pak Amin dicari ya. Nanti di-share. Biar teman-teman juga tahu. Bu. Ya. Sebelum diwaris, orang tua itu ninggalnya masih ninggal harta tapi juga ninggal hutang. Sebelum diwaris memang harus dikurangi hutang. Betul. Dikurangi hutang dulu. Ya. Yang jadi masalah kan kalau ninggal harta tapi ninggal hutang gitu kan jadi masalah gitu. Betul. Itu tadi pertanyaan nggak ninggal harta tapi ninggal hutang. Nah, itu kok seharusnya ya kewajiban anak untuk tidak wajib, Pak. Melunasi. Tidak wajib. Maksud saya sebagai dharma baktinya anak gitu, Bu. Ya, Dharma baktinya anak pada betul. Sebagai bakti anak wajib kepada sih, orang tua. Ya, betul. Ya. Kalau dalam hukum waris Islam, hutang itu dia menjadi tanggungan yang berhutang. Apabila dia meninggal sebelum melunasi hutangnya, maka tidak ada kewajiban bagi pihak lain untuk melunasi hutang. Tetapi tetap harus dibayar oleh yang sudah meninggal. Nah, membayarnya itu dengan amal kebaikan yang dia kerjakan selama di dunia. Ya, karena nanti kreditur tidak butuh lagi uang di akhirat ya, yang butuh dia amalnya gitu. Intinya apa? Saya hanya ingin menyampaikan di sini, kalau ada orang yang berhutang, kemudian dia tidak sanggup membayar hutangnya, itu sebagai kreditur punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, tetap punya hak untuk menagih. Yang kedua, menggunakan haknya untuk melepaskan hak tagih. Itu ya, melepaskan hak tagih. Karena memang diperintahkan untuk saling tolong-menolong, gitu ya. Nah, itu. Kemudian kita lanjut lagi ke tadi sampai mana? Benda tetap, benda bergerak. Benda tetap ini mudah ya. Benda bergerak juga semuanya tahu, saya rasa. Kemudian ini kalau yang sudah punya bukunya bisa dilihat jenis-jenis benda selain benda tetap, benda bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud. Itu di bukunya Pengantar Ilmu Hukum Muhammad Sadiis halaman 100. Saya tidak membahas klasifikasi benda yang lain ya. Yang saya bahas klasifikasi benda yang semua negara pakai gitu. Nah, untuk yang ini banyak juga klasifikasi benda menurut hukum perdata, itu ada di halaman 100 Muhammad Sadiis. Nah, kita akan bahas tentang udah habis waktunya ya. Ya, untuk minggu depan kita akan bahas tentang peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Apa perbedaannya? Apa perbedaan antara peristiwa hukum dengan perbuatan hukum? Sebagian pakar hukum membedakan menyebut perbuatan hukum dengan tindakan hukum. Apapun istilah yang digunakan ya. Jadi yang kita bahas minggu depan adalah perbedaan antara peristiwa hukum dengan perbuatan hukum. Nah, sebelum kita bahas itu minggu depan, ini menjadi tugas untuk mahasiswa menjawab. Menjawabnya di kolom komen di YouTube, supaya masyarakat
juga bisa ikut belajar. Apa sih perbedaannya antara peristiwa hukum dengan perbuatan hukum? Beserta contohnya. Contoh-contoh peristiwa hukum, contoh-contoh perbuatan hukum itu sangat banyak. Jadi tidak mungkin jawaban mahasiswa itu bisa sama. Ya, saya selalu mencari tugas yang mana jawabannya tidak mungkin sama. Gitu ya. Nah, itu dijawab ya. Waktunya sampai kita live session lagi. Sampai minggu depan. Ya. Sebelum saya akhiri masih ada waktu untuk tanya jawab, silakan. Bagi yang mau bertanya, menanggapi juga boleh, memberikan pernyataan juga boleh, tidak harus bertanya ya. Tidak ada, sepertinya sudah lelah semua. Ya, baik. Lelah ya, bukan bosan ya, beda loh. Enggak Bu, enggak bosan Bu. Iya, sip. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fasun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Selamat istirahat. Ya. Terima kasih Bu. Selamat malam Bu. Saya stop recordingnya dulu. Ya, waalaikumsalam.